Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Tirta Adi Kusuma Suparto, Eskep Ners Mkep, selaku dosen pengampu mata kuliah Antropologi Kesehatan, dan teman-teman yang saya cintai serta saya banggakan. Nah, di video kali ini saya akan membahas tentang kepercayaan suku Dayak terhadap upacara balian. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Juliani Eka Pertiwi dengan NIM 2108800 dari kelas Keperawatan B, Universitas Pendidikan Indonesia. Nah, adapun pokok pembahasan yang akan kita bahas, yang pertama ada definisi upacara balian, yang kedua makna upacara balian, yang ketiga tokoh-tokoh dalam upacara balian, yang keempat proses dan tahapan upacara balian, yang kelima fungsi tarian, musik, dan mantra pada upacara balian, dan yang keenam pertentangan dan obat-obatan yang sering dipakai masyarakat suku Dayak. Adapun temuan yang akan kita bahas yaitu Indonesia mempunyai keberagaman budaya yang tidak terlepas dari eksistensi berbagai tradisi yang berkembang dan tumbuh di penduduk sekitar. Banyak tradisi baik itu selaku simbol keagamaan ataupun simbol kebudayaan yang diwujudkan dalam wujud upacara seperti ritual. Ritual ialah sesuatu sistem upacara ataupun prosedur magis ataupun religius, umumnya dengan bentuk-bentuk eksklusif, perkata maupun kata-kata spesial yang bersifat rahasia serta umumnya dihubungkan dengan tindakan-tindakan yang bernilai. Begitu pula ritual dalam penyembuhan tradisional melalui upacara balian pada warga suku Dayak Kalimantan. Sebagian besar warga suku Dayak meyakini jika penyakit-penyakit yang menimpa mereka berasal dari makhluk-makhluk halus yang tengah marah sehingga diwajibkan memohon kesembuhan kepada Ranying Hatala Langit atau leluhur. Sebelum ke pembahasan yang lebih kompleks, kita harus tahu terlebih dahulu definisi dari upacara balian. Upacara balian ialah upacara yang bertujuan sebagai pengobatan tradisional yang tidak dapat diobati dengan pertolongan kedokteran, baik sakit secara rohani ataupun jasmani. Secara universal, ritual berkembang di dalam warga yang beragama akibat ketidakmampuan mereka ketika mengalami perkara yang di luar batasan kepiawaian berpikir manusia. Yang selanjutnya yaitu ada makna upacara balian. Yang pertama memiliki arti serta simbol-simbol yang khas serta mendalam. Ada arti yang tidak dapat diekspresikan oleh perkata yang cuma bisa diamati lewat perlengkapan upacara, seperti 3 puan atau rangkaian daun kelapa muda atau janur, dame atau damar, dian atau lilin besar yang dibuat dari sarang lebah, gentak pending atau ikat pinggang dukun, kain gelap, destar atau ikat kepala, mangkuk putih, cincin, dan lain-lain. Yang kedua yaitu kebersamaan serta gotong royong sesama masyarakat. Sebelum upacara berlangsung, sanak keluarga serta tetangga dekat silih tolong-menolong dalam memenuhi perlengkapan sesajian yang digunakan ketika upacara balian. Yang selanjutnya mempunyai arti mendalam dalam kehidupan warga suku Dayak, serta seperangkat kearifan lokal yang dijalankan serta membagikan cara alternatif pada kehidupan warga. Yang selanjutnya yaitu ada tokoh-tokoh dalam upacara balian. Yang pertama yaitu mulung, yaitu seorang dukun yang akan memimpin acara dan merawat pasien. Mulung sendiri berfungsi sebagai penyelenggara upacara balian. Mulung juga berfungsi untuk mengatur banyak hal, karena telah mendapat pengetahuan dan pemahaman tentang aturan tata cara melakukan ritual keagamaan. Fungsi mulung adalah melaksanakan upacara sesuai dengan aturan yang telah dilakukan secara turun-temurun. Yang kedua yaitu ada pamelian, yaitu sosok yang mempunyai fungsi seperti mulung. Dan yang terakhir ada garuk balian, yaitu anak generasi pamelian, pemimpin adat balian. Nah, sebelum melakukan upacara balian, kita selaku keluarga hendak melaksanakan upacara balian wajib memberitahukan terlebih dahulu kepada guru balian. Selanjutnya yaitu ada proses dan tahapan upacara balian. Upacara balian sendiri dibagi menjadi 3 tahapan. Yang pertama, tahap persiapan. Pada tahapan ini, pihak yang ikut serta
ialah para pelakon upacara selaku pihak penyelenggara serta pasien yang tengah sakit. Berikutnya, pihak penyelenggara akan berkoordinasi dengan segala pelakon upacara yaitu pengumpul balian 5 dadas, pamelian, pemain musik, penyaji sesajen, serta pembaca mantra. Semua pihak harus ikut serta sepanjang prosesi upacara supaya ritual berjalan dengan baik. Yang selanjutnya yaitu tahapan inti. Pada saat upacara balian dimulai sekitar pukul 20.00 WITA, diawali dengan seorang mulung melakukan proses penyampaian maksud dari dilaksanakannya upacara balian tersebut menggunakan wadah yang berisi arang dan dupa kepada roh nenek moyang yang disebut dengan bersoyong sehingga menimbulkan suasana yang sakral. Kemudian seorang mulung menari sambil memegang daun merah mengitari sesajen yang telah diletakkan dan digantung pada ibus atau jus yang terdiri dari kue 7 macam, daun sirih, beberapa batang rokok, kopi dan teh. Yang selanjutnya yaitu tahapan terakhir yaitu tahapan penutup. Sehabis musik dihentikan ketika prosesi upacara balian sudah berakhir dan pamelian telah sadarkan diri, orang yang melaksanakan penyembuhan dengan upacara balian diwajibkan untuk mengusap muka dengan air yang sudah disediakan dalam wadah. Air tersebut mempunyai makna sebagai pembuang penyakit yang ada di dalam tubuh seseorang. Selanjutnya yaitu ada fungsi tarian musik dan mantra pada upacara balian. Fungsi tarian. Pada pelaksanaan upacara balian terdapat tari gitang. Tari gitang pada dasarnya merupakan tari mengusir roh jahat, namun kini juga sebagai hiburan bagi masyarakat yang ikut pelaksanaan upacara balian sebagai media pertunjukan dan juga pengobatan. Yang selanjutnya yaitu ada musik. Upacara balian pada warga suku Dayak memanfaatkan musik kelentang. Musik ialah alat utama sebab tanpa adanya kelentang, upacara balian tidak dapat dilaksanakan. Yang selanjutnya yaitu mantra. Mantra adalah bacaan yang diucapkan oleh mamang untuk mengobati penyakit. Sedangkan makna mantra adalah memohon kesembuhan kepada Yang Maha Kuasa dan roh para leluhur karena atas izinnya penyakit tersebut diangkat dan disembuhkan. Nah, selanjutnya ada pertentangan upacara balian. Masyarakat suku Dayak percaya bahwa ritual upacara balian sebagai pengobatan. Namun, beberapa orang di luar sana yang menganut agama impor cukup sinis terhadap praktik-praktik tersebut. Mereka beranggapan bahwa upacara balian merupakan tahayul dengan menggunakan ilmu hitam untuk menyembuhkan seseorang. Namun, masyarakat suku Dayak masih menganggap bahwa keberadaan balian masih penting, karena lembaga yang disediakan oleh pemerintah tidak dapat menyelesaikan masalah. Praktek pengobatan tradisional oleh masyarakat suku Dayak didorong oleh kearifan lokal karena daya tarik ritualnya bagi para leluhur. Selanjutnya ada obat-obatan yang sering digunakan pada saat upacara balian. Yang pertama yaitu jamu atau jambu yang manfaatnya direbus untuk penyakit disentri. Yang kedua ada bakung yang bermanfaat sebagai perban untuk bengkak. Yang ketiga ada ketikong atau akar kunyit yang manfaatnya isi airnya dapat diminum untuk sakit pinggang. Nah, selanjutnya ada loya, jahe, manfaatnya ditumbuk lalu diminum 40 hari pasca kehamilan. Selanjutnya saya akan menampilkan cuplikan video pada upacara balian. Nah,